Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dengan judul yang lain, dengan kegiatan yang lain, yaitu cara menggapai sakinah mawaddah warahmah. Semoga insya Allah kita doakan, mari kita saling mendoakan insya Allah Maluku Utara umumnya, khususnya kota Ternate, dijauhkan dari segala bala, bencana, musibah. Mudah-mudahan gempa sudah tidak ada lagi, dan insya Allah kita semua diberikan, Indonesia pada umumnya dan Maluku Utara pada khususnya, insya Allah diberikan keselamatan, dijauhkan dari musibah, mara bahaya dan malapetaka. Mari sama-sama kita mendengar salawat, semoga insya Allah kita selalu dalam syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Marilah setiap kita melaksanakan segala kegiatan, kita jangan lupa memuji Allah dan kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya Allah apa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah yang pahalanya akan mengalir terus. Terima kasih. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sudah sampaikan cara menggapai sakinah mawaddah warahmah. Kita tahu bahwa pengertian sakinah mawaddah warahmah, sakinah yaitu ketenangan, kedamaian, dan ketentraman yang harus kita upayakan di dalam rumah tangga kita, mendapat ketenangan, mendapat ketentraman, dan mendapat kedamaian, ya. Sakinah mawaddah. Mawaddah artinya apa, ya? Mawaddah artinya kasih sayang, cinta kasih, ya, yang kita saling mencintai satu dengan yang lain. Suami mencintai istri, istri mencintai suami, suami dan istri mencintai anak, sehingga keluarga menjadi keluarga yang bahagia, aman, sentosa, dan sejahtera. Sakinah mawaddah warahmah. Warahmah, apa itu warahmah? Rahmat, ya, belas kasihan, kasih sayang Allah tercurah untuk kita bila kita melaksanakan sesuatu dengan niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa innamal a'malu binniyat. Mari kita niat bahwa segala kegiatan kita hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan lupa kita selalu saling mendoakan. Semoga insya Allah aman, damai, tentram, Maluku Utara khususnya dan umumnya Indonesia menjadi daerah yang baldatun tayyibatun warabun ghafur, daerah yang aman, damai,
sentosa, sejahtera, jauh dari pertikaian, jauh dari permusuhan. Insya Allah kita diberikan keselamatan. Kita tahu barusan ada suami ya yang KDRT dengan istri. Sebenarnya kalau kita melihat menjaga melalui mawaddah warahmah, ya, sakinah mawaddah warahmah, tidak akan terjadi hal demikian, ya. Kenapa demikian? Yaitu karena kita saling mencintai, saling menyayangi, suami mendengar istri, istri mendengar suami, ada komunikasi yang baik, ya, sehingga tidak akan ada masalah yang terjadi dan juga tidak akan bisa terjadi percekcokan sampai KDRT, sampai suami memukul istri. Karena jangan, ya, perempuan terutama wanita diangkat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu zaman jahiliyah anak perempuan yang lahir dikuburkan hidup-hidup, tetapi dengan adanya Islam, dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kita perempuan wanita diangkat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari untuk keluarga yang bahagia, keluarga yang damai, sejahtera, saling mencintai suami dan istri, saling menjaga, terbuka, ya, saling berkomunikasi yang baik, saling menginformasi kalau ada kegiatan yang mau dilaksanakan, mari sama-sama berembuk suami dan istri sehingga insya Allah keluarganya tidak berantakan, keluarganya tetap aman, damai dan sentosa. Itu yang kita harapkan, ya, pendengar, pemirsa Gamalama TV dimanapun berada. Mari, ya, kita menjaga mawaddah warahmah sehingga hidup kita penuh damai, aman dan sentosa, ya. Kita tahu bahwa untuk menuju keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, kita harus punya tujuan hidup. Jadi saling mencintai, saling menyayangi. Apalagi sekarang ini ada parenting, ya, parenting atau pengasuhan secara cinta kasih. Jadi melalui cinta kasih bisa mendapat keluarga yang bahagia, sejahtera, aman dan damai. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Ruslan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk... Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Posko Nasional Ramadan dan Idul Fitri 2026 resmi dibuka. PLN pastikan pasokan listrik dan layanan SPKLU prima dan andal. Tinjau sejumlah pembangkit, Dirut PLN katakan sistem kelistrikan nasional andal jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, PLN siagakan pasokan listrik Sulawesi bagian selatan. Sambut mudik lebaran 1447 Hijriah, PLN siagakan 439 SPKLU di jalur Jatim Bali demi keamanan dan kenyamanan pemudik. Sambut Idul Fitri 1447 Hijriah, PLN Group berbagi santunan untuk anak yatim hingga santri di Banggai. Sistem kelistrikan PLN Sumatera Utara andal, siap layani periode Idul Fitri 2026. PLN pastikan listrik andal di masjid-masjid utama Palembang jelang salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Pantau kesiapan posko siaga, PLN pastikan kesiapan pasokan dan sistem kelistrikan sambut Idul Fitri 1447 Hijriah di Kalimantan. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru pesisir. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, wah ada tes ya. Pemirsa Gamalama TV dimanapun berada,
cara menggapai sakinah, mawaddah, warahmah. Kita bisa tahu bahwa di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kekuasaan Allah, ya, maksudnya dialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram, merasa damai, merasa bahagia, ya, kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, rasa cinta kasih untuk saling mencintai, karena sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar, ya, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, ya. Jadi Allah sudah bilang di surat Ar-Rum tadi, ya, bahwa kita kita ada perempuan, ada laki-laki, lain jenis, ya, semua untuk kalaupun mendapat perkawinan yang baik, yaitu perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi hidup harus berbeda-beda. Kalau saya selalu bilang berbeda-beda, kalau di dalam masyarakat berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kalau di keluarga pun demikian, keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, terutama ibu al-madrasatul ula, ibu, pendidik pertama dan utama sebelum anak ke sekolah, anak ke tempat bermain. Mari ibu menjadi contoh teladan yang baik. Jadi saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling terbuka, sehingga mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ankafatun lahum ra'atani, famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wasifatun ma'il," yang artinya, barang siapa yang memiliki, ini bagi siapa yang memiliki dua istri, ya, dan ia lebih cenderung kepada salah satu istrinya, ya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan sebelah tubuhnya miring. Jadi itu Rasul SAW bersabda bagi yang beristri dua. Tetapi kalau boleh kita mempunyai, memang di agama boleh sampai 4 istri, tetapi bisa berlaku adil, ya. Dan kalaupun kita mau beristri banyak, harus minta izin dari istri pertama sehingga tidak ada percekcokan di antara keluarga. Kita kembali kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Peran, ya, jadi peran istri, peran suami harus punya peran masing-masing, ya. Kalau peran istri, ya, peran istri mengurus rumah tangga dan keluarga. Istri berperan mengurus rumah tangga dan keluarga, menghormati suami, membantu suami, ya, menghargai dan menghormati suami, ya, membuat suami merasa nyaman, ya, terus membantu suami dalam mengambil keputusan yang baik untuk keluarga. Jadi istri berperan juga penting sekali. Istri harus baik, jangan terlalu banyak veto, jangan terlalu banyak maunya banyak, sehingga suami rasa kesal, bisa terjadi KDRT. Begitupun suami, ya. Peran suami apa? Peran suami yaitu pertama, pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin rumah tangga yang memimpin harus dengan bijak dan adil. Adil dalam rangka adil untuk istri, adil juga untuk anak-anak, misalnya anak perempuan, anak laki-laki, harus adil, ya. Bukan suami seenaknya mau memukul istri, mau KDRT istri, karena Undang-Undang 23 2004, ya, bisa hukuman 15 tahun ke atas, ya, bila ada KDRT, ya. Jadi jangan sampai kita suami memukul istri. Tetapi mari suami, kalaupun istri ada salah,
Karena agama itu nasihat, nasihat dengan cara yang baik. Jangan dengan tenaga, pukul, ya, maki dan lain-lain. Harga diri kita saling masing-masing harus kita jaga. Terus membimbing, melindungi istri dan keluarga. Selain itu juga memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak. Ya. Tapi kadang kan kita lihat istri juga punya nafkah, ya, karena ada kerja. Tapi istri punya nafkah itu pelengkap. Yang nafkah utama itu suami, ya. Terus menghargai dan menghormati istri, mencintai anak-anak, itu peran suami. Kalau kita tahu peran kita masing-masing, insya Allah rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah warahmah, akan penuh ketenangan, penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, saling menghargai, saling terbuka, saling membantu di rumah tangga. Dan nanti kalau di rumah tangga sudah beres, insya Allah akan sampai keluar pun juga lebih baik, ya. Terus membuat keputusan bersama. Kalau boleh, suami mau buat apa-apa dalam rumah untuk keluarga, harus tanya dengan istri. Mari dua-dua saling terbuka, saling mencari mana yang terbaik. Jangan suka-suka suami, kita kan pencari nafkah, kita kan pemimpin rumah tangga, kita harus ini. Tidak boleh. Jadi suami harus tetap menjaga anak-anak, menjaga istri dengan baik, ya, tidak membuat kecewa dan hati sakit bagi istri dan anak-anak, ya. Terus peran anak, ya. Peran anak juga mempunyai peran. Kalau boleh kita berikan kesempatan kepada mereka untuk belajar, tidak dibebani dengan untuk bekerja, ya. Kita lihat banyak anak-anak di jalan-jalanan, itu kasihan. Mari kita di dalam rumah tangga keluarga, kita harus jangan ada diskriminasi, jangan ada perbedaan orang tua beda anak perempuan dan anak laki-laki. Dengan ada gender ini kan, perempuan dan laki-laki beda cuma kodrat, ya. Tetapi untuk berhasil di pembangunan, berhasil di lini di kehidupan ini, punya hak yang sama, ya. Untuk sukses perempuan juga bisa di politik, bisa di ekonomi, bisa kerja. Yang penting saling menghormati, saling menghargai, melihat fungsi masing-masing. Tetap saya ingin pesankan juga untuk diri saya, walaupun istri punya kerja, ya, istri lebih tinggi kerjanya dari suami, harus tetap menghargai suami, mencintai suami. Jangan selalu membebani suami dengan kebutuhan-kebutuhan yang terlalu banyak, sehingga akhirnya suami melaksanakan hal-hal yang dilarang, yang merugikan suami sendiri, juga merugikan keluarga dan anak-anak. Kita harus menjaga sehingga kehidupan kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin juga harus lebih baik dari hari nanti yang akan datang. Posko Nasional Ramadan dan Idul Fitri 2026 resmi dibuka. PLN pastikan pasokan listrik dan layanan SPKLU prima dan andal. Tinjau sejumlah pembangkit, Dirut PLN katakan sistem kelistrikan nasional andal jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, PLN siagakan pasokan listrik Sulawesi bagian selatan. Sambut mudik lebaran 1447 Hijriah, PLN siagakan 439 SPKLU di jalur Jatim Bali demi keamanan dan kenyamanan pemudik. Sambut Idul Fitri 1447 Hijriah, PLN Group berbagi santunan untuk anak yatim hingga santri di Banggai. Sistem kelistrikan PLN Sumatera Utara andal, siap layani periode Idul Fitri 2026. PLN pastikan listrik andal di masjid-masjid utama Palembang jelang salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Pantau kesiapan posko siaga, PLN pastikan kesiapan pasokan dan sistem kelistrikan sambut Idul Fitri 1447 Hijriah di Kalimantan. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Kita tahu pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, cara menggapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kita tahu kemarin mungkin terjadi kekerasan, ya, dalam rumah tangga karena
konflik jadi itu, jadi cara mengatasi konflik supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang kemarin terjadi, istri dipukul ya sampai masuk di ICU. Supaya tidak terjadi, yang pertama ya komunikasi yang baik, jujur ya, terbuka, saling mencintai, saling menjaga keperluan masing-masing, saling menjaga menjaga komunikasi yang baik antara istri suami sehingga tidak terjebak di hal-hal yang tidak baik ya. Terus yang kedua, sabar dan menjaga toleransi dalam kehidupan. Maksud toleransi dalam kehidupan untuk anak-anak juga, kalau boleh suami jangan semena-mena mau tindakan, mau pukul anak, mau pukul istri, mau pukul itu kan sudah KDRT dan itu sudah melanggar undang-undang. Sebenarnya di Allah sudah menjaga tadi di surat ya Ar-Rum itu kan kita harus saling mencintai, saling menyayangi. Walaupun kita diciptakan berbeda-beda ya, tetapi kalau sudah melaksanakan pernikahan itu sakral. Jangan enak kita tinggal bilang untuk bercerai, karena perceraian itu halal tetapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga rumah tangga kita baik-baik ya, supaya jauh dari konflik, apalagi menghindari emosi, marah. Kalau misalnya suami atau istri lagi marah, mari lebih bagus kita ambil wudhu, kita salat 2 rakaat sehingga bisa meredam marah-marah kita. Kita tidak, karena kalau kita marah itu setan dekat dengan kita ya. Jadi setan yang bikin provokasi, bikin pukul saja, marah saja. Nah, hingga kita berbuat hal-hal yang dilarang. Terus mendengarkan dengan baik. Kalau ada masalah, suami mendengarkan dulu istri, ya, istri juga mendengarkan dulu suami, baru cari solusi yang baik. Jangan masing-masing mempunyai ego, istri punya ego sendiri, suami punya ego sendiri. Akhirnya tidak jadi pertemuan, tidak bisa ketemu, bisa jadi saling mencela, saling menciptakan terjadinya kekerasan dan KDRT itu sendiri. Terus menghargai perbedaan. Kita kan tahu bahwa suami dan istri keluarga menikah sudah tahu masing-masing tugasnya apa. Mari saling menghargai, saling mencintai, saling terbuka. Karena kalau suami ini biasanya mau juga dihargai. Pesan saya untuk diri saya dan istri-istri yang lain ya, bahwa suami kita harus tetap hargai. Kalaupun mereka ada marah, mari kita, kalau mereka masih panas, kita dingin. Sehingga tidak jadi api ya. Tapi kalau misalnya suami marah, kita lagi marah, dua-dua marah, jadi panas, jadi api, bisa jadi KDRT, bisa terjadi seperti yang barusan viral di mana-mana bahwa suami pukul istri sampai masuk di ICU ya. Jangan demikian, mari kita ciptakan rumah tangga kita yang damai, rumah tangga yang sejahtera, rumah tangga yang saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, ada keterbukaan ya. Nah, terus juga kalau boleh tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bilang ud'uni astajib lakum. Kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang ud'uni astajib lakum, aku dekat. Bila hambaku berdoa, aku akan menerimanya. Maka berdoa. Kalau suami misalnya istrinya mungkin agak membuat dia repot dan apa yang dia rasa memang susah, berdoa kepada Allah. Bilang dengan cara yang baik dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan istri saya istri yang bisa penurut, bisa menciptakan kasih sayang dalam keluarga. Karena Allah bilang, bila kita berdoa, Allah dekat, Allah akan terima. Ya, nah, begitupun suami. Kalau suami juga galak dan jahat, istri berdoa, istri dengan cara yang baik menasihati, ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi. Karena bila terjadi KDRT, ya, bukan sendiri suami saja yang rugi masuk penjara, tetapi keluarga juga hancur, anak-anak masa depan hancur, tidak bisa sekolah, misalnya keadaan tidak ekonomi tidak baik, ya, anak-anak juga tidak bisa sekolah, masa depannya suram. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain, saling menasihati untuk kebaikan, sehingga insya Allah rumah tangga kita tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi saya selalu pesankan ada 6 hal. Terakhir ya,
Ada 6 hal yang kita jaga dalam hidup dan kehidupan kita sehingga rumah tangga kita tuh tetap adem saja rumah tangga, sehingga menggapai sakinah mawaddah warahmah. Itu ada 6 hal. Tetapi sebelumnya ada 2 hal besar. Kita kalau umat Islam, kita menjaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kita melaksanakan ibadah salat, puasa ya sesuai rukun Islam dan rukun iman dan rukun ihsan. Hablum minan nas, kita juga harus baik dengan sesama kita maupun dengan orang lain. Dengan orang Kristen, orang agama Buddha, agama Hindu, kita tetap menjaga baik dengan mereka karena Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, ya, mencintai semua. Walaupun masing-masing punya kewajiban, lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selama kita tidak saling menghujat agama kita masing-masing, mari kita laksanakan agama kita dengan baik dan kita saling menolong walaupun kita berbeda. Saya selalu bilang, jadikan perbedaan itu indah. Perbedaan ya, kita perbedaan suku, bangsa, agama ya, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu dan lain-lain ya. Kita jaga silaturahmi tetap terjaga ya. Jadi silaturahmi insya Allah, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita, dan insya Allah kita diangkat derajat mulia di sisi Allah. 6 hal tadi yang saya belum bilang ya, 6 hal tadi, hablum minallah, hablum minan nas, 2 yang paling besar. 6-nya ikhtiar. Kita disuruh ikhtiar sebelum kita mau sehat, kita ikhtiar jaga makanan kita, jaga gizi kita sehingga kita sehat, ikhtiar. Kalau mau ada bisa bantu suami dengan ekonominya, mari kita perempuan, ibu-ibu bisa berdagang, bisa jual makanan sehingga berkah. Ikhtiar, ikhlas. Allah bilang ikhlas itu susah, sulit. Tapi bila hambaku ikhlas karena kelebihan orang lain, insya Allah mudah-mudahan Allah gantikan dengan kebaikan besar. Ikhtiar, ikhlas, bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ikhtiar, ikhlas, bersabar, bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bila hambaku bersyukur, aku tambah nikmat kepadanya. Allah bilang begitu. Kalau tidak bersyukur, sungguh azabku amat pedih. Terus berdoa, tadi saya sudah bilang, ud'uni astajib lakum. Mari selalu berdoa kepada Allah. Yang penting kita jaga, kita cari tanpa kita berwudu dulu, cari waktu-waktu yang mustajab, adi salat, waktu orang azan, ya. Dan doa itu harus dimulai dengan memuji Allah dan bersalawat, dan ditutup pun dengan bersalawat dan memuji Allah sehingga doa kita tidak mengambang, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ikhtiar, ikhlas, bersabar, bersyukur, berdoa, bertawakal kepada Allah karena kadar baik dan buruk datang daripada Allah. Bila kita melaksanakan baik, kita mendapat pahala, dan bila kita melaksanakan jelek, kita hibah-gibah dengan orang, namimah dengan orang, fitnah dan lain-lain, berarti kita mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan sehingga menjadi ikhtiar untuk kita menuju keluarga dan menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan insya Allah Allah tetapkan iman dan takwa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga hubungan baik dengan sesama maupun dengan orang lain sehingga hidup terasa aman, damai, tentram, sejahtera. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Mari kita saling mencintai dalam keluarga maupun masyarakat. Semoga keluarga kita bisa dapat menggapai sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.